Halo sobat-sobat onlineku. Dalam video kali ini saya akan membahas kasus yang marak terjadi di Indonesia, terlebih di karangan para public figure atau selebritis, yaitu kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan analisis singkat saya mengenai aspek hukum dan non-hukum kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang menimpa Adelia Septa, seorang publik figur dan mantan Mojang Jawa Barat tahun 2019 yang melaporkan suaminya Muhammad Nurul Fikri Wildani atas dugaan kekerasan fisik. Kita masuk yang pertama, yaitu ada aspek hukum. Kasus ini resmi dilaporkan pada tanggal 6 Desember 2023 ke Polresta Bandung. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh suami Adelia terekam dalam video dan disaksikan langsung oleh anak mereka yang masih balita. Secara hukum, kasus ini diatur dalam beberapa undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan fisik bisa dipidana hingga 5 tahun penjara. Yang kedua, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan bisa diterapkan jika terbukti adanya kekerasan berulang. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjamin hak korban untuk mendapat perlindungan hukum, bantuan medis, dan pendampingan psikologis. Setelah penyelidikan berlangsung, pada 21 April 2025, Muhammad Nurul Fikri Wildani akhirnya diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan oleh kepolisian. Kasus ini kini sedang dalam proses pemberkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai hukuman sesuai UU PKDRT, dan jika terdapat unsur pemberatan, pasal dari KUHP bisa memberatkan hukumannya. Selain itu, Adelia dan anaknya juga mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk larangan bagi pelaku untuk mendekat selama proses hukum berlangsung. Kasus ini juga memiliki preseden seperti kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan yang berakhir dengan hukuman terhadap pelaku, serta kasus Lesti dan Rizky Bilar yang menunjukkan tantangan ketiga korban mencabut laporan. Semua ini menjadi pembelajaran penting bagi penegakan hukum terhadap kekerasan rumah tangga. Yang kedua, ada aspek non-hukum. Dari sisi sosial budaya, Adelia menghadapi tekanan berat. Sebagai public figure, ia dituntut menjaga citra keluarganya, sementara kekerasan terjadi dalam diam. Banyak korban seperti Adelia enggan bersuara karena takut akan stigma atau dianggap mempermalukan keluarga. Secara ekonomi, suaminya adalah seorang pengusaha dengan posisi sosial dan kekuasaan yang lebih tinggi. Ketimpangan ini bisa menimbulkan ketergantungan finansial dan membuat korban sulit keluar dari lingkaran kekerasan. Dari sisi psikologis, Adelia mengalami trauma mendalam. Ia bahkan memilih tidur di ruang tamu karena merasa tidak aman ada di kamar. Tekanan dari media sosial dan publik juga memberat kondisi mentalnya. Anak mereka yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut juga mengalami dampak psikologis. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan beresiko mengalami trauma, gangguan emosi, dan bahkan meniru pelaku agresif. Dalam kondisi seperti ini, dukungan keluarga, masyarakat, dan lembaga sangat dibutuhkan. Komnas Perempuan, LPSK, dan organisasi pendamping korban KDRT memainkan peran penting dalam memberikan rasa aman dan pendampingan hukum maupun psikologis. Proses rehabilitas juga penting. Korban perlu mendapatkan konseling trauma, pendampingan hukum, dan perlindungan jangka panjang. Anak pun memerlukan bantuan psikologis untuk menghindari efek jangka panjang, sementara pelaku jika terbukti bersalah harus mengikuti rehabilitasi perilaku agar kekerasan tidak terulang kembali. Kasus ini menunjukkan bahwa KDRT bisa terjadi pada siapa saja, bahkan mereka yang berada di tengah sorotan publik. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan korban harus diberi ruang, perlindungan, dan
dukungan penuh untuk pulih. Saya Afrizal Arisa Putra ingin meminta maaf apabila ada kekurangan atau keteledoran dari pembuatan video kali ini atau data yang saya analisis kali ini. Sekian, terima kasih.